Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, Baik, hari ini saya akan menyampaikan template ya, template atau bentuk dari proposal yang sekali yang sekaligus yang menjadi tugas UAS, tugas UAS ya. Jadi tugas UASnya adalah menyusun proposal tesis. Yang menyusun proposal tesis yang kemarin kita sudah pelajari ya satu persatu bagian-bagiannya ya termasuk pengumpulan data melalui Excel atau mapping data, lalu strukturnya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk finalnya gitu ya. Jadi yang kemarin kita pelajari itu ibaratnya adalah bahan-bahan mentahnya ya. Nah, ini adalah bentuk produknya ya. Jadi apa namanya? Ya terkadang antara bahan mentah dan produk itu harus harus berjalan seiring begitu ya. Jadi kita menyiapkan bahan-bahan yang bagus, yang fresh misalnya kalau makanan ya. Lalu nanti dimasak supaya hasil masakannya menjadi masakan yang enak dimakan, ya, enak dilihat kalau difoto dan sebagainya. Kadang begitu ya, berjalan seiring. Tapi kadang juga nggak selalu. Kadang ada orang yang walaupun bahan-bahannya bagus, tapi ketika diolah menjadi produk, produk akhirnya nggak bagus gitu ya. Entah rasanya, entah visualnya dan sebagainya. Atau sebaliknya, orang yang mungkin dia kurang dalam mencari mencari bahan, ya. Tapi ketika membuat produk bisa bagus. Nah itu pasti begitu, pasti ada lah gitu ya. Artinya dari sekian, misalnya dari satu angkatan ini ya, sekitar berapa? 40-an ya. Itu pasti ada tipikal yang berbeda-beda. Ada tipikal yang dia kalau cari bahan pinter bagus-bagus deh. Tapi pas mengolah menjadi produk akhir agak 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 kerepotan sehingga menjadi kurang bagus produk jadinya gitu ya. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, ini untuk proposal dan juga tesis sebenarnya kan yang penting produk akhirnya bagus gitu ya. Kan begitu intinya. Jadi yang penting proposalnya bagus, tulisannya bagus, tesisnya bagus. Ya, yang kadang mengesampingkan proses yang kita kemarin bahas ya. Bagaimana dia mencari data, bagaimana itu. Tetapi secara logika, kalau tulisan ya, kalau bahannya belum lengkap, itu pasti pas nulis kewalahan gitu. Jadi tulisannya mungkin bagus secara bacaan, tapi secara data kurang misalnya. Jadi isinya asumsi aja gitu atau normatif gitu, nggak berbasis data. Nah, maka kenapa kemarin proses itu sangat kita pentingkan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi terkadang ya, tapi nggak semua ya pasti. Kadang ada orang yang dia walaupun datanya amburadul tapi pas nulis bagus. Itu ada juga ya. Cuma sekali lagi nggak semua. Nah, maka kita mengukur pakai ukuran normal dulu gitu ya. Jadi datanya dulu juga harus lengkap, baru tulisan juga harus bagus. Baik, maka ini adalah template dari proposal. Ya, kalau sebelumnya adalah struktur ini ya, kerangkanya ya, seperti ini ya, yang sudah saya share ya. Anda dengan ini Anda supaya mengenali ini ya, apa unsur-unsur yang harus ada ya di dalam latar belakang masalah. Nah, ini kerangkanya.
Nah, maka ketika diterjemahkan ke dalam produk jadinya seperti ini, nah maka saya kasih patokan gitu ya, di masing-masing paragraf. Nah, dengan ukuran normal itu jumlah paragraf itu kalau ini minimalis ya, ini jumlah paragrafnya 17 ya yang saya ini. Nah, ini saya ambilkan contoh dari beberapa tesis mungkin nggak nyambung-nyambung ya, nggak sambung antar bagian. Karena kadang saya menemukan ketika contoh di paragraf satu bagus, tapi pas di paragraf 5 jelek. Maka saya carikan yang bagus untuk mengisi paragraf 5. Nah, jadi ini contohnya nggak nyambung ya, tapi tapi hanya untuk memberikan petunjuk bagaimana Anda harus menulis di paragraf 17 misalnya. Nah, ini setiap paragraf sudah saya kasihkan clue ini ya isinya apa. Nah, artinya apa? Artinya harapannya kalau Anda mengikuti katakanlah ya mengikuti minimal 17 paragraf, maka setiap paragraf sudah ada apa yang ada isinya ya sesuai kerangkanya. Nah, maka udah saya dari petunjuk ya. Pertama, petunjuk paragraf satu isinya apa? Isinya ada di apa namanya? Yang merah ini ya. Nah, lalu penjelasannya ya paragraf satu menyatakan masalah atau pernyataan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Nah, dalam merangkai paragraf biasanya diawali dengan yang disebut dengan topik sentence atau menjelaskan topik apa dari masalah itu. Itu paragraf apa? Pembuka paragraf. Dengan ini minimal paragraf itu minimal 10 baris ya. Jangan sampai kurang karena kalau kurang itu berarti penjelasannya kurang juga gitu. Ya. Jadi dari 10 baris itu katakanlah 2 baris atau 3 baris pertama itulah topik sentence, lalu baris keempat sampai ke 7 itu detail sentence atau penjelasan dari topik sentence sebelumnya. Lalu kemudian diakhiri di baris ke-7 sampai 10 ya, itu namanya concluding sentence atau kesimpulan dari Anda. Dari apa uraian sebelumnya, kesimpulan saya di paragraf ini apa? Ini saya belum kasih contohnya karena saya belum nemu. Nanti kalau udah nemu saya ini kan saya lengkapi. Dan paragraf kedua melanjutkan uraian pernyataan masalah. Jadi paragraf kedua masih terkait pernyataan masalah. Lalu paragraf ketiga, nah karena sebelumnya menyatakan masalah, maka harus menjelaskan bukti. Jadi saya mengatakan ini masalah, buktinya apa? Nah, maka di paragraf ketiga ini bukti masalahnya berupa, nah kan dulu kita di struktur ada 3 macam bukti ya. Pertama, fakta historis atau data historis. Yang kedua, data empiris faktual sekarang ini atau yang terkini. Yang ketiga, perdebatan akademik. Ya. Nah, paragraf ketiga ini ya paragraf 3 dan 4 lah di sini ya. Ini adalah untuk menguraikan bukti berupa fakta historis. Ini contohnya ada ya. Nah, fakta historis atau hasil penelitian di masa lampau yang ya ini kira-kira saja ya. Jadi nggak menjadi ukuran, tapi kira-kira lah gitu ya. Hasil penelitian yang dipublikasikan tahun 1980 ke ke belakang. Ya, jadi 79 dan seterusnya. Itu kira-kira kita kita kelompokkan atau kita letakkan di paragraf 3 dan 4 ya untuk bukti-bukti yang publishnya di tahun 80 ke belakang. Ya, paragraf 3 dan 4. Jadi silakan jadi menjelaskan bukti data berupa data-data historis. Baik itu peristiwa yang terjadi di masa lalu atau hasil penelitian di masa lalu. Lalu paragraf kelima itu
eh, bukti berupa data aktual terkini. Ya, nah ini bisa dijadikan satu paragraf saja atau kalau mau nambah silakan aja. Tapi katakanlah satu paragraf ya, khusus data terkini ya, baik itu peristiwa terkini. Kalau peristiwa berarti ya rujukannya pasti apa? Pasti entah berita TV atau berita eh, media digital gitu ya, kompas.com atau detik.com dan sebagainya. Adapun kalau penelitian, karena dia terkini, rata-rata sudah jurnal ya, jurnal online. Kalau yang 80 ke belakang itu jurnalnya belum online. Jadi, nah itu mungkin menjadi patokan ya bahwa yang sudah ada jurnal online itu yang kita kelompokkan ke bukti data aktual terkini. Ya, diletakkan di paragraf kelima. Lalu paragraf keenam ini menguraikan bukti masalah berupa perdebatan akademik. Disinilah contohnya adalah bahwa intinya Anda menghadirkan dua pihak yang berbeda pendapat terkait masalah yang kita teliti. Nah, ini paragraf 6, 7. Jadi saya siapkan dua paragraf ya untuk perdebatan akademik 6 dan 7. Lalu paragraf 8 berisi setelah itu Anda menganalisis ya, setelah Anda menguraikan perdebatan akademik, Anda analisis ya, tentang perdebatan itu bagaimana sih? Ya, perdebatan itu latar belakangnya apa? Ya, silakan kalau soal isi analisis silakan aja ya. Tapi biasanya kenapa, lalu implikasinya apa? Biasanya begitu. Kalau menganalisis perdebatan akademik, ya. Nah, di dalam menganalisis ini inilah kemudian disusupi ya narasi yang menyatakan bahwa eh, masalah ini masih menarik atau layak untuk diteliti ya. Karena masih tadi, karena diperdebatkan tadi sehingga layak diteliti. Gitu ya, narasinya begitu. Contoh saya belum dapat, nanti kalau dapat saya berikan ya. Tapi intinya clue-nya begitu ya di paragraf 8. Lalu paragraf 9 berisi literature review, tapi dalam bentuk rangkuman. Artinya apa? Setelah Anda menguraikan perdebatan akademik, lalu Anda analisis sedikit dalam satu paragraf, lalu setelah itu Anda apa? Sebenarnya itu bagian dari analisis, tapi dengan menggunakan data-data eh, apa buku-buku atau artikel-artikel yang disebut dengan literature review. Nah, sehingga misalnya wacana feminis berkembang di Indonesia. Lalu mulai siapa tokohnya, karyanya apa, dan seterusnya. Nah, ini dalam buku rangkuman saja gitu ya. Lalu paragraf 10 masih melanjutkan literatur review karena biasanya panjang kan literatur review. Jadi boleh untuk paragraf 9 10 ini boleh panjang ya, Bu. Boleh mungkin barangkali satu paragraf satu halaman atau lebih karena memang kebutuhannya panjang. Bahkan sampai paragraf 11 ya. Jadi kira-kira 12 berapa ini? 9, 10, 11, 12, ya, 13. Jadi 5 paragraf tentang literatur review. Ya. Tetapi di paragraf terakhir, yaitu paragraf 13, itu Anda membuat semacam concluding sentence atau kesimpulan dari literatur review itu, ya, dan sekaligus menegaskan riset gap. Artinya apa? Artinya dari literatur review itu ada yang belum disentuh oleh literatur-literatur yang tadi saya review tadi. Nah, gitu kan ibaratnya. Itulah riset gap. Nah, inilah kalau di sini sampai di sinilah pentingnya pentingnya mapping data yang pakai Excel itu. Ya, kenapa? Untuk bisa menulis ini, untuk bisa menyimpulkan seperti ini kan
Anda harus selesai dulu di mapping data tadi. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu, karena sudah ada ini. Oke, nah kemudian di paragraf 13 inilah pernyataan gap-nya. Ya, nah di antara contoh pernyataan begini, oleh karenanya, ya, peneliti berpandangan perlunya penelitian yang spesifik. Nah ini kan berarti menunjukkan adanya gap gitu ya. Ada yang belum diteliti gitu. Nah itu di paragraf 13. Ya. Lalu paragraf 14, nah ini mulai ya, inti dari proposal adalah mengapa ya, menjelaskan argumen mengapa masalah atau topik ini harus diteliti. Jadi ada argumen mengapa. Nah, argumen selalu begini, perhatikan sini ya. Selalu ada ah, ini. Jadi argumennya minimal tiga ya. Maka selalu dikasih seperti ini ya. Pertama supaya jelas. Kedua gitu ya. Argumennya. Jadi tiga argumen. Ya ketiga. Ah. Lalu paragraf 16 menjelaskan argumentasi pemilihan subtopik. Kalau biasanya kan dari topik yang luas, lalu dispesifikkan kepada subtopik. Nah, kenapa saya memilih subtopik inilah ada argumen juga. Nah, jadi intinya tetap soal argumen. Artinya mempertajam mengapa ini layak atau penting diteliti. Kemudian paragraf 16 menjelaskan argumentasi pemilihan tokoh kalau ada, kalau penelitiannya tokoh ya. Nah, maka di paragraf 16 dijelaskan kenapa saya meneliti tokoh ini. Kalau nggak ada berarti nggak perlu ya. Kalau Anda bukan objeknya, bukan tokoh, ya berarti nggak perlu. Atau kalau mau diganti objeknya kitab, ya berarti di sini boleh diganti ya. Mengapa kitab ini yang saya teliti? Boleh gitu ya. Nah, kemudian paragraf 17 terakhir dari latar belakang masalah adalah closing statement dari latar belakang masalah sekaligus uraian singkat tentang tujuan penelitian. Nah, jadi kira-kira inilah kalau gambaran proposal dengan latar belakang masalah berjumlah 17 paragraf. Ya, ini sekali lagi minimal, artinya Anda boleh nambah. Ya, jadi mungkin di bagian argumen perlu penambahan silakan ya. Ya, tentu harus proporsional. Oke, selanjutnya ya, ini struktur ini ini apa? Jadi ini template ini Anda tinggal bisa apa namanya? Jadi ini sudah formatnya sudah final gitu. Jadi Anda tinggal copy paste itu bisa. Jadi pertama soal ukuran kanan kiri sudah ini. Jadi Anda tinggal mengikuti ini, tinggal Anda copy paste tulisan Anda di sini itu sudah formatnya sudah mengikuti apa yang sudah ditentukan. Ya, jadi nggak perlu bingung lagi seperti apa. Termasuk nomor ini ya, nomor halaman di sini. Lalu nomor halaman halaman pertama itu di tengah, gitu ya. Nah, di tengah bawah. Nah, ini sudah jadi Anda tidak perlu mengatur formatnya atau men-setting formatnya. Ini sudah ada di sini. Ya, selama Anda tidak hapus ya atau delete atau apalah gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, sisanya ini saya masih belum lengkap baru sampai di itu perumusan masalah. Nah, nanti akan saya lengkapi. Nah, terakhir eh, jadi ini adalah UASnya ya. UASnya membuat proposal dengan template ini. Kemudian deadline-nya adalah 10 Januari. Nah, nanti dikumpulkan melalui apa? Kalau PDF kan berarti bisa menulis siakat ya. Insya Allah nanti siakat, menulis siakat. Jadi nanti bisa Anda upload di siakat. Ya, sekali lagi 10 Januari. Ini tanggal 13. Ya, sebulan kurang dikit lah ya. Nah, artinya Anda di tanggal 10 Anda sudah punya bentuk awal dari proposal
tesis Anda. Itu ya. Baik, saya kira demikian ya penjelasan tentang template proposal sekaligus sebagai tugas UAS. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Maaf Pak, file ini bisa dikirim nggak Pak? Ya, nanti saya kirim. Oh ya, buat Saya kirim contoh. ya. Saya lengkapi dulu karena baru sampai tadi ya. Dan itu nanti tinggal ngikutin apa yang pertama secara struktur Anda nggak perlu rubah-rubah lagi nih ya. Seperti ini sudah nggak usah dirubah-rubah. Tinggal nanti melihat ini isinya harus seperti apa. Nanti ini yang saya lengkapi dulu ya. Semoga sore nanti sudah saya share di Siakat. Ini Anda tinggal download, tinggal ngikutin ini, nah, sudah gitu ya. Proposalnya sudah siap minimal ya, minimal kan strukturnya mengikuti ini. Nah, kalau soal isi konten, nah itu tentu nanti beda lagi ya. Itu Baik Pak, kira-kira ya. kasih, kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada cukup ya. Saya mau persiapan untuk sidang dulu. Baik Pak. Jadi apa namanya? Kalau ini sore nanti sudah bisa saya share, antum bisa mulai mengerjakan ya. Sambil nanti pekan depan tetap saya masuk untuk ya untuk apa namanya melengkapi saja sambil kalau ada pertanyaan silakan ya pekan depan insya Allah. Berarti pekan depan masih ada kuliah, Ustaz. Ya, ya hanya supaya memenuhi apa bahwa pekan terakhir kita tetap harus ada tatap muka gitu aja. Tapi ya paling nggak nanti review dari yang sudah kita sampaikan dan juga kalau ada pertanyaan teknis ya mungkin setelah Anda nanti menerima file ini lalu Anda baca lagi oh timbul pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Gitu ya. Baik Ustaz, Pak. ini sebagai tugas kan, Ustaz? Bukan berarti kalau nanti kami sudah sidang itu misalnya kami berbahasa Arab. Ya kan berbahasa Arab ini kan tentu berbeda dengan apa yang di sini tuh, Ustaz, tugas ini. Apakah Oh gitu. ubah kembali atau gimana tuh, Ustaz? Begini saat kalau bahasa Arab pun sama sebenarnya. Jadi misalnya Anda yang berbahasa Arab itu intinya isinya harus sama. Pertama struktur ini sama, latar belakang masalah ya tinggal bahasa Arabnya kholfiyatul bahats begitu ya. Lalu isinya setiap paragraf itu juga sama. Walaupun nanti ada yang berbeda soal ahamiyatul bahats gitu ya. Itu kan sebenarnya bagian dari paragraf ke ini ke sini ya. Ini 14 ini ahamiyatul bahats kan di sini. Ya mungkin yang bahasa Arab nanti ada tersendiri ya. Tapi untuk tugas barangkali nggak apa pakai ini kan nanti kalau yang bahasa Arab mungkin tinggal diterjemahkan kan gitu ya. Itu satu ya. Jadi tugas yang dikumpulkan yang rencana nulisnya bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia dulu yang ini untuk tugas UAS ya. Nanti kan tinggal diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga penyesuaian sedikit soal ya istilah-istilah saja sebenarnya. Baik, saya kira demikian ya. Saya Baik Pak. akhiri. Terima kasih. Bentar, saya screenshot dulu. Saya screenshot. Baik, terima kasih. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran kasiran Baik, Ustaz. ya. Selamat.